Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah, dengan kasih sayangnya Allah, aku hidup, aku berjalan, aku berlari, aku menangis, aku bergembira ria di alam jagat raya ini. Di pertemuan video sebelumnya, saya sudah membahasnya, saudaraku, tentang bismillah ini. Kalau Anda ingin tahu atau yang belum menonton, silahkan cek di link deskripsi. Aku berjalan, berlari, melihat dan mendengar dengan Ar-Rahman, Ar-Rahimmu. Kita harus bisa membuktikannya, saudara, bahwasanya semua ini adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mari kita buktikan. Mata ini bisa melihat, tiba-tiba bisa melihat. Hidung ini tiba-tiba bisa mencium bau sesuatu, saudaraku. Pernahkah kita masuk ke dalam? Siapa yang ada di dalamnya? Apakah diri kita yang bisa mencium? Apakah diri kita yang bisa melihat? Ataukah diri kita yang bisa berbicara? Ataukah Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah? Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah yang ada pada diri kita. Ini hanya sekedar sifatnya, saudaraku, sudah luar biasa. Apalagi Ar-Rahman, Ar-Rahim yang sesungguhnya. Yang tiada berhuruf, tiada bersuara. Tentunya sangat luar biasa, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, om swastiastu, salam sejahtera buat jenengan semua dimanapun jenengan berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan Teras Kehidupan menyajikan tema video yang bertajuk Al-Fatihah. Rahasia-rahasia di balik Al-Fatihah. Pernahkah kita tahu, saudaraku? Karena kita selama ini jarang sekali untuk menilik ke dalamnya, untuk membedah, mencari tahu apa-apa isi di dalamnya Al-Fatihah itu sendiri. Kita sangat menjauh dan bahkan terkesan diri kita meremehkannya. Karena sering kita baca setiap saat, setiap kita sholat, kita baca, setiap kita mendoakan sesepuh kita baca. Namun, semua itu hanya sekedar bacaan, saudaraku. Hanya sekedar dongeng. Hanya sekedar cerita dari lisan kita, saudaraku. Pernahkah kita mencoba masuk ke dalamnya untuk membedahnya, saudaraku? Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, kita tidak pernah mau masuk ke dalamnya. Kita tidak mau menerobos ke dalamnya. Ada apa sebenarnya di dalamnya, saudara? Jika kita mau menerobosnya ke dalam, jika kita mau masuk ke dalamnya, pasti kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa di dalamnya, saudara. Yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Karena Al-Fatihah adalah induk dari seluruh kitab suci Al-Quran. Al-Fatihah adalah induknya, saudaraku, atau ibu. Ringkasannya begitu, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, Al-Fatihah, ayatnya Allah ini sangat luar biasa, saudara. Ini adalah surat cintanya Allah yang sangat luar biasa kepada diri kita. Surat cintanya Allah yang sangat luar biasa kepada diri kita, saudaraku. Namun kita
jarang sekali menoleh ke dalamnya untuk menilik, untuk melihat, untuk membedahnya. Mari saat ini coba kita bedah, saudaraku. Kita bedah secara perlahan-lahan tapi pasti. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Karena hamba ini hanya sekedar menjalankan, saudaraku. Hamba ini tidak tahu apa-apa. Hamba ini lemah, hamba ini tidak punya kekuatan. Semua ini adalah kekuatannya, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Pada saat ini saya berada di pelataran perumahan Belanda, saudara. Di gudang Sukokerto 10, Nusantara Ajung. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita masuk ke dalam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Di sini menunjukkan kedua wilayah, saudara. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Nah, syaitannya di mana? Kita harus tahu tempatnya syaitan itu di mana. Untuk menguatkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, agar kita tahu di mana tempatnya syaitan itu. Dan bagaimana cara kita menghentikannya kalau kita tidak tahu. Asal muasalnya setan itu masuk dari mana? Pernahkah kita berpikir? Pernahkah kita coba untuk meniliknya ke dalam, saudaraku? Pernahkah kita mengetahuinya di mana? Di pikiran kita. Lalu berbuah pada perasaan kita. Dan lalu kita mengikutinya, mengerjakannya, saudaraku. Masuk melalui pikiran kita karena itulah lubang yang paling gampang dimasuki oleh setan, saudara. Inilah yang disebut a'udzubillahi minasyaiton. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang selanjutnya adalah aku berlindung kepada Allah. Jadi buktikan bahwa kita itu benar-benar berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bagaimana dengan kita tidak tergoda, saudara? Dengan kita mengetahui bahwasannya setiap yang berbisik, setiap yang menggambarkan sesuatu yang tidak melalui rasa, itu adalah gambar-gambar dari akal pikiran yang dimasuki oleh setan itu sendiri, saudara. Jadi kita tunjukkan bahwa kita itu benar-benar bertuhan kepada Allah melalui a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini. Jadi tunjukkan bahwa dirimu betul-betul dilindungi oleh Allah, oleh Rob semesta alam ini, saudara. Bahwa kita itu betul-betul berlindung kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah, dengan kasih sayangnya Allah, aku hidup, aku berjalan, aku berlari, aku menangis, aku bergembira ria di alam jagat raya ini. Di pertemuan video sebelumnya, saya sudah membahasnya, saudaraku, tentang bismillah ini. Kalau Anda ingin tahu atau yang belum menonton, silahkan cek di link deskripsi. Aku berjalan, berlari, melihat dan mendengar dengan Ar-Rahman, Ar-Rahimmu. Kita harus bisa membuktikannya, saudara. Bahwasanya semua ini adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mari kita buktikan. Mata ini bisa melihat, tiba-tiba bisa melihat. Hidung ini tiba-tiba bisa mencium bau sesuatu, saudaraku. Pernahkah kita masuk ke dalam? Siapa yang ada di dalamnya? Apakah diri kita yang bisa mencium? Apakah diri kita yang bisa melihat? Ataukah diri kita yang bisa berbicara? Ataukah Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah? Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah yang ada pada diri kita. Ini hanya sekedar sifatnya, saudaraku. Sudah luar biasa. Apalagi Ar-Rahman, Ar-Rahim yang sesungguhnya. Yang tiada berhuruf, tiada bersuara. Tentunya sangat luar biasa, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Menginjak ke yang kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pemilik alam semesta. Kita memuji, kita melantunkan puji-pujian, kita melantunkan puji syukur. Tetapi jangan sekedar kita melakukan lantunan saja atau sekedar bahasa saja, saudaraku. Agar kita
Tidak seperti burung beo. Lepaskan semua hijab, lepaskan semua penghalang yang ada pada pikiran, akal, dan hati kita. Tetapi kita betul-betul mampu menerobosnya ke dalam, melakukan semua tindakan-tindakan yang disebut alhamdulillah. Semua pujian-pujian itu kita lakukan, saudaraku. Kita buktikan. Dengan cara bagaimana kita membuktikannya? Dengan cara kita menikmati, mewujudkan hamdalah itu sendiri, saudaraku. Hamdalah itu kita wujudkan. Dengan cara apa? Kita menikmati dari setiap pemberiannya. Diberikan mata, diberikan hidung, diberikan mulut, diberikan telinga, diberikan gerak, dan diberikan tubuh. Nikmati setiap saatnya, saudaraku. Nikmati setiap langkahnya. Kemanapun kita berjalan, berlari, kita nikmati. Kita rasakan, kita pikirkan, kita resapi. Kita alami semuanya. Barulah kita bisa disebut mengalami. Barulah kita bisa disebut tahu ketika kita berada di dalamnya. Alhamdulillah itu sendiri, saudaraku. Dan ini adalah hadiah. Karena kita mengamalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Hadiahnya pasti Alhamdulillahirabbil alamin, saudaraku. Pasti kita diberikan sebuah kenikmatan yang luar biasa, saudaraku. Dari siapa? Dari Rob kita, saudaraku. Masuk ke yang ketiga, saudaraku. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Pasti seorang hamba yang memuji Tuhannya, pastilah Allah. Mau tidak mau, hamba itu mau ataupun tidak, saudaraku, pasti Allah akan memberikan kasih sayangnya otomatis, langsung, tanpa kita minta, saudaraku. Dan itu adalah kepastian. Bukan hanya sekedar yakin, tapi hakul yakin, saudaraku. Allah akan berkasih sayang dengan kita. Allah akan menunjukkan wujud kasih sayangnya kepada kita senyata-nyatanya. Bukan hanya sekedar nyata-nyata biasa saja. Bukan hanya sekedar pandangan saja. Tetapi semuanya, saudaraku, semuanya akan ditunjukkan oleh Allah. Allah akan menunjukkan dirinya melalui Ar-Rahman, Ar-Rahimnya. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Bisa difahami sudah ya? Bisa dimengerti, temanku, saudaraku. Menginjak ke yang keempat, saudaraku. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Yang merajai hari pembalasan, saudaraku. Atau yang menguasai, yang meliputi, yang merajai hari pembalasan, saudaraku. Kenapa di sini ada hari pembalasan? Ya, Allah akan membalas segala perbuatan kita, saudaraku. Apapun perbuatan kita, Allah pasti membalasnya. Jika kita berbuat baik, berbuat kasih sayang, melakukan kasih sayang, melakukan puji-pujiannya setiap saatnya, kita berkasih sayang kepada semua makhluk, kita berkasih sayang di seluruh alam semesta ini, maka Allah akan membalasnya. Dengan apa? Kembali lagi ke Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dengan kasih sayangnya, dengan cinta kasihnya. Dan Allah akan menunjukkan jati dirinya, kebenaran tentang dirinya, melalui Ar-Rahman, Ar-Rahimnya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Sebaliknya, kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita berbuat kesalahan, saudaraku, maka Allah juga akan membalasnya. Membalas dengan apa? Kalau kita melakukan keburukan di setiap saatnya, maka Allah akan lebih pedih lagi membalasnya, saudara. Karena beliau adalah rajanya raja. Beliau sang penguasa. Tidak ada yang bisa menghalangi beliau, saudaraku. Allah Azza wa Jalla adalah tumpuan sekalian alam. Yang mengatur, menguasai sekalian alam. Kita jangankan mengatur alam. Kita mengatur diri kita sendiri saja nggak bisa, saudaraku. Tidur kita nggak tahu caranya tidur. Berjalan kita nggak tahu caranya berjalan.
Bangun tidur, kita nggak tahu caranya bangun. Moro-moro tidur, moro-moro bangun. Begitu saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Apapun perbuatan kita di dunia, pasti kita akan menuainya di mana di sini. Saat ini kita juga akan menuai. Hari pembalasan itu tidak menunggu nanti, saudaraku. Tidak menunggu kapan-kapan, tapi menunggu nanti. Tidak menunggu nanti lagi, tapi di saat ini, saudaraku. Hari pembalasan itu datang. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Yang kelima, iya karena budu iya karena stain. Kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku meminta pertolongan. Jika engkau betul-betul menyembah kepada Allah, jika engkau betul-betul menghambakan dirimu kepada Allah, jika engkau betul-betul menghamba di jalannya Ar-Rahman Ar-Rahim, di jalannya puji-pujian bagi Allah, di jalannya hamdalah, maka pasrahkan dirimu secara totalitas, saudaraku. Jangan tanggung kita melakukan sesuatu itu, tetapi kita lakukan secara totalitas, karena kita mau menghadap Allah, saudara. Hadapi dengan kebahagiaan, jalani dengan kebahagiaan, kepasrahan itu. Karena kita berpasrah diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka kita selayaknya harus bahagia, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Kepadamu aku menyembah dan kepadamu pula aku meminta pertolongan. Tanpa engkau meminta, jika engkau benar-benar berada di Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, saudaraku, berada di puji-pujiannya Allah, berada di hamdalahnya Allah, berada dalam lingkaran syukur itu sendiri, tanpa engkau minta, saudara, tanpa engkau minta, Allah akan langsung memberikan pertolongannya kepadamu ketika engkau membutuhkan pertolongannya. Tanpa engkau berhuruf, tanpa engkau bersuara, saudaraku, tanpa ono kerti hati. Jadi tanpa engkau menggerakkan hatimu, Allah sudah tahu bahwa engkau membutuhkan pertolongan, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun jenengan berada. Kita manusia tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Makanya kita membutuhkan pertolongan Allah. Pertolongan Allah yang mutlak, yang nyata di mana? Ini kita bisa bertemu seperti ini. Kita saling bertatap muka, kita saling bertatap wajah, kita saling mengenal, kita bisa berjalan, berdiri, berlari, kita bisa makan, kita bisa hidup. Ini adalah pertolongan Allah. Inilah yang disebut ma'unah, saudaraku. Pertolongan dari Allah. Langsung, saudaraku, tanpa melalui perantara. Yang selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Dan tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jadi ketika kita berjalan, ketika kita menghadap ke depan dan berjalan, ketika kita naik sepeda, contohnya seperti itu, saudaraku, atau naik mobil, atau berjalan kaki, tentunya kita keluar dari rumah itu punya maksud dan tujuan. Punya tujuan yang lurus. Jadi jangan tolah-toleh di jalan, saudaraku. Jangan kemana-mana, jangan mampir-mampir. Kalau kau ingin cepat sampai pada tujuan. Jalan yang lurus adalah jalannya Allah. Jalan menuju kepada Rabbul Alamin. Penguasa seluruh sekalian alam. Jadi nggak ada jalan yang lurus lagi kecuali jalan menuju kepadanya, saudara. Karena hanya satu-satunya jalan hanyalah itu. Tiada lagi. Satu-satunya jalan adalah jalan menuju kepada Allah. Untuk jalan kebenaran. Jalan-jalan yang lain ya banyak, saudaraku.
Tetapi hanya ada dua. Ringkasnya, simpelnya seperti itu. Ada dua, yaitu jalan baik dan jalan buruk. Jalan yang baik inilah jalan yang menuju kepada Allah, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan jangan kau tunjukkan kepadaku jalannya orang-orang yang tidak engkau ridhoi, atau jalannya orang-orang yang sesat, atau jalannya orang-orang yang selalu jauh daripadamu. Pasti Allah akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Allah akan membimbingmu kepadanya kalau engkau punya maksud hati ingin berjumpa dengannya, ingin menemuinya. Tetapi jika tujuanmu adalah dunia, maka engkau akan tersesat. Engkau akan jauh darinya. Di dalam hakikat, kalau kita meniadakan Allah, kita kafir, saudaraku. Kita keluar, kita artinya menutup diri kita, dan secara pelaksanaannya keluar, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, maka dari itu kita jangan menduakan Tuhan kita. Kita jangan menduakan Allah, saudaraku, agar Allah tidak marah, saudaraku, agar Allah tidak cemburu kepada kita. Kita sering lalai dengan semua itu, saudara. Kita sering menjauh darinya. Makanya kita selalu tersesat. Kalau kita paham, kita sadar bahwasannya setiap saatnya kita telah dibimbing oleh Allah, kita dijaga oleh Allah dengan kasih sayangnya, dengan cinta kasihnya. Allah menjaga kita. Selalu Allah dalam setiap saatnya. Tiada lagi, tiada segala sesuatu yang ada di alam semesta kecuali Allah itu sendiri. Allah yang meliputi. Di antara langit dan bumi, jangan kau pandang langit dan buminya, tetapi lihatlah di belakang langit dan bumi itu sendiri, di sebalik langit dan bumi itu sendiri. Di situ ada perbendaharaan yang luar biasa, saudara. Perbendaharaan yang tersembunyi, yang tidak pernah kita ketahui. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita ingin mengenal sesuatu, ingin tahu pada sesuatu, maka kita harus bisa menyelaminya, saudara. Menyelami segala sesuatu itu, mengetahui segala sesuatu itu dengan sebenar-benarnya. Dan alangkah baiknya kita mencari seorang guru, saudaraku. Seorang guru yang benar-benar sampai kepada apa yang kau tuju. Dan benar-benar mengalami dan sudah berada di dalamnya lingkaran tersebut, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita pada sore hari ini, saudaraku. Rumput-rumput ini menjadi saksi buat kita, terutama diri saya yang ada di sini saat ini menjadi saksi bahwasanya sekarang saya menyampaikan sesuatu kepada Anda, kepada jenengan semuanya, di pelataran rumput ilalang yang sangat luas ini, di pelataran rumah Belanda ini. Dan mudah-mudahan semuanya bermanfaat, mudah-mudahan semuanya menjadi sebuah pertolongan buat kita, menjadi sebuah petunjuk bagi kita untuk meniti di jalannya Allah, saudara. Meniru Rasulullah dengan caranya Rasulullah, namun kita harus mengalami sendiri. Petunjuknya sudah disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah melalui kitab-kitabnya, dan kita menjalani isi di dalamnya. Begitu, saudaraku. Kita kembalikan lagi semuanya, saudaraku. Tiada yang wujud di alam semesta ini kecuali Allah.
Jadi kita tidak ada apa-apanya, diri kita bukan siapa-siapa. Semuanya dari Allah, milik Allah, bagi Allah, untuk Allah. Cukup sampai di sini. Apabila ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Apabila ada umur kita panjang, pasti kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia, merdeka selalu.